misalnya kita berbisnis tanpa kita ketahui Data-data. sejauh mana datanya, sejauh mana keinginan, sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi satu daerah, ini sangat dibutuhkan. Karena tidak akan mungkin orang berinvestasi tanpa tahu terlebih dahulu bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. Berikan data yang akurat, berikan informasi yang sebenar-benarnya, jangan sampai nanti informasi ini informasi yang tidak valid. Betul. Ketika petugas sensus nanti ini tentu dibekali dengan tanda pengenal, identitas yang jelas, ya, terus perilaku mereka ini ketika bertanya itu sudah menunjukkan suatu kelas yang baik. Ya. Sensus ini sangat bermanfaat sekali bagi pelaku bisnis, baik itu di perhotelan maupun pelaku bisnis yang lain. Selaku ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Riau, menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha hotel dan restoran menyambut dengan memberikan informasi dan data yang akurat kepada petugas-petugas sensus yang akan datang. Berikanlah data yang akurat dan benar, jangan takut. Data ini tidak akan digunakan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Ini murni semua untuk kepentingan pelaku usaha, bagaimana meningkatkan, melihat, meneropong bagaimana tingkat perekonomian di tempat kita ataupun di Indonesia secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di Pose, podcast seputar ekonomi, salah satu program dari kanal YouTube BPS Provinsi Riau. Siang hari ini, kita sudah kedatangan Bapak Insinyur Nofrizal MM. Beliau adalah Ketua PHRI. PHRI ini adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, untuk Provinsi Riau, ketuanya adalah Bapak Nofrizal. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, terima kasih banyak sudah hadir di kantor kami di Jalan Patimuran nomor 12 Pekanbaru. Ini baru kali pertama, Pak, datang ke kantor BPS Provinsi Riau? Kayaknya udah sering lihat sih. Sudah sering lewat? Oh, lewat. Baik. Kalau masuk kali ini, Pak. Iya, siap. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, Pak, untuk menjadi narasumber di Pose BPS Provinsi Riau. Terima kasih banyak sudah diundang kemari dan Siap. bisa berdiskusi lebih banyak. Siap, oke. Nah, saya Putri, Pak. Putri, Iya, saya ya. fungsional statistisi di Siap. BPS Provinsi Riau. Baik, izin mungkin sebelum kita lanjut ngobrol, pendengar atau viewer atau subscriber YouTube kami mungkin juga pengen tahu kiprah dari Bapak Nofrizal ini. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009 hingga 2014. Kemudian lanjut lagi ya Pak ya, masih menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru untuk periode 2014 hingga 2019. Kemudian di 2019 hingga 2024 menjadi wakil ketua DPRD ya Pak ya, Kota Pekanbaru. Nah, kemudian di 2024 kemarin hingga 2029 masih lanjut lagi ya Pak ya, anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dan juga Bapak Nofrizal ini merupakan ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru. Hingga saat ini ya Pak ya, ketua DPD PAN. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah, baik. Kemudian juga kiprah beliau di PHRI itu dimulai di tahun 2018 sebagai Ketua PHRI ya Pak ya? Iya. 2018 hingga 2023 beliau merupakan Ketua PHRI Provinsi Riau. Lanjut lagi sejak 2023 hingga 2028 sebagai Ketua PHRI Riau. Iya, oke, luar biasa ya Pak ya, pengalamannya sudah malang melintang di dunia persilatan ya Pak. Baik, luar biasa. Mungkin sebelum Bapak cerita tentang apa itu PHRI, bagaimana
kiprah PHRI dalam membimbing atau mengayomi hotel-hotel dan restoran khususnya di skup Provinsi Riau. Kita ada ice breaking dulu di awal, Pak. Jawab cepat. Nah, Jawab cepat. Pilih cepat sih sebenarnya, Pak. Boleh. Nah, oke, baik. Ada hadiah ya? Ada hadiahnya. Mungkin kita tanya kameramen nih, ada hadiahnya. Ya, baik. Ini saya akan bacakan pilihan-pilihan. Nanti Bapak silakan secara spontan memilih antara pilihan tersebut. Baik, izin ya Pak ya. Yang pertama, wisata kuliner seharian atau staycation di hotel berbintang? Waduh, hotel berbintang. Oh, staycation di hotel berbintang. Baik. Kemudian, tamu check-in-nya kecepatan atau tamu check-out-nya kelamaan? Kelamaan. Oh, itu lebih nggak enak ya Pak ya, kelamaan. Jadi susah mempersiapkan kamar untuk tamu berikutnya ya Pak ya. Kemudian nginep di hotel mewah atau glamping menyatu dengan alam, Pak? Oh, di hotel lah. Oh, di hotel. Kayaknya Bapaknya emang suka staycation di hotel kayaknya ini ya. Kemudian karyawan minta naik gaji atau karyawan minta cuti panjang? Naik gaji kayaknya. Minta naik gaji. Oh, daripada dia minta cuti panjang, ya udah mending dinaikin aja gajinya gitu ya, Pak ya. Luar biasa memang Bapak Ketua kita ini. Kemudian tamu ngomel-ngomel di lobi hotel atau di review bintang 1 di Google, Pak? Pilih mana, Pak? Ngomel-ngomel kayaknya. Oh, Bapak lebih bisa menangani ya daripada dikasih review bintang 1 ya, Pak ya? Bahaya itu. Oh iya, lebih bahaya. Oke. Nah, kemudian menangani tamu bule yang nggak bisa bahasa Indonesia atau tamu lokal yang banyak maunya? Tamu lokal aja dah. Oh, tamu lokal aja ya, walaupun banyak maunya. Oke, nggak apa-apa. Baik, kemudian listrik di restoran mati sebentar atau wifi down pas hotelnya lagi penuh, Pak? Hotel apa? Wifi-nya? Wifi-nya down ya, lebih ini. Oke, oh, baiklah. Kemudian sebutkan satu makanan khas Riau yang menurut Bapak wajib banget dicoba kalau orang berkunjung atau pelesir ke Riau. Pertanyaan? Iya, ini pertanyaan, Pak. Asam pedas, wah, luar biasa. Berarti itu wajib banget dicoba ya, Pak ya, kalau orang berkunjung ke Tanah Melayu Riau ini. Baik. Ikannya nggak tanya? Oh, ikannya, iya. Ikannya apa, Pak? Ikan baung. Nah, dicatat ya, ikan baung. Asam pedas ikan baung, wajib banget dicobain kalau berkunjung ke Riau. Luar biasa. Nah, kemudian pertanyaan pamungkas. Jadi ketua partai atau ketua PHRI, Pak? Ketua PHRI kayaknya. Ketua PHRI. Iya, oke. Ini yang terakhir bercanda aja ya Pak ya. Semuanya kayaknya kalau dilihat dari track record Bapak bisa dijalankan seiring sejalan dan semuanya lancar kayaknya ya Pak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih banyak Pak. Itu skornya berapa tuh? Skornya. Tolong tadi dicatat berapa poin ya. Oke. Baik. Itu mungkin singkat dulu ya Pak, biar viewer kita mengenal Ketua PHRI Riau. Nah, kemudian mungkin mengawali diskusi kita di podcast kali ini, mungkin Bapak bisa ceritakan ke kami PHRI ini sebenarnya perhimpunan atau asosiasi yang bagaimana gitu Pak? Ya. Nah, silahkan. Jadi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kami menyampaikan bahwasanya PHRI ini adalah suatu perhimpunan. Ya, jadi berhimpunnya, bergabungnya pengusaha-pengusaha hotel di Provinsi Riau. Ini kan seluruh Indonesia nih. Jadi ini badan usaha yang berhimpun menjadi satu. Badan usaha yang mempunyai hotel, jadi diwakili oleh owner, berkumpul, berhimpun menjadi suatu organisasi yang namanya PHRI. Kenapa ada restoran? Nah, biasanya kan setiap hotel ini ada restoran. Tetapi yang berkecimpung di bidang makanan, restoran juga bergabung di PHRI. Oh gitu, F&B gitu ya Pak ya. Betul. Nah, PHRI ini satu-satunya organisasi atau perhimpunan yang menaungi badan usaha hotel. Oh, di Indonesia ya memang cuma PHRI saja ya Pak ya. Tapi sampai hari ini tentu kita mengajak kepada para pengusaha hotel untuk berhimpun dan bergabung di PHRI. Kenapa? Tidak semua yang hotel-hotel berusaha di bidang perhotelan bergabung di PHRI. Oh, seperti itu. Iya, jadi memang kalau kita lihat jumlah hotel se-Indonesia ini kan banyak.
di Riau ini kata BPS, bukan kata kita ya. Data dari BPS. Karena kan yang punya data itu kan BPS. Siap. 500-an lebih. 500. Di Riau ya Pak Iya, ya? di Riau. Kalau Pekanbaru hampir setengahnya. Oh, sudah bergabung di PHRI. Bukan, yang Oh, maksudnya dari 500 bisnis tadi perhotelan bisnis itu. perhotelan. Oh, ya hampir separuhnya lah di iya betul Pekanbaru. betul. Di ibu kota ya Pak Di ya. ibu kota. Nah, jadi memang bisnis perhotelan ini bisnis yang sangat dibutuhkan. Karena setiap kali orang berkunjung, setiap kali orang melakukan perjalanan wisata ataupun perjalanan bisnis, itu selalu sangat membutuhkan untuk tempat menginap. Betul sekali. Maka kami selalu mengingatkan kepada anggota-anggota kita selalu memenuhi ketentuan-ketentuan dalam menerima tamu. Nah, ini kan tanggung jawab kita bagaimana mereka dapat Nyaman begitu nyaman. ya Pak ya. Ya, nyaman, dapat tinggal. Tentu nyaman itu tergantung dari segi nilai yang dia keluarkan untuk Betul. mendapatkan servis dan kenyamanan Iya, itu. betul sekali. Nah, berarti untuk perhimpunan PHRI ini apakah hanya mewadahi atau mengajak bergabung hotel-hotel berbintang saja atau Honda, oh semuanya. berarti non bintang pun juga Semuanya, jadi semua hotel. Jadi memang yang kelihatan sekali itu kan hotel berbintang. Ya, orang melihat ketika ada aktivitas, nih hotel berbintang penuh. Ini hotel berbintang banyak kegiatan, hotel berbintang banyak kendaraan, memang. Iya. Karena harus keluar masuknya tamu itu kan lebih gampang itu dilihat dari hotel berbintang tadi. Betul. Bisa diukur, Yang nyata terlihat ya Pak nyata ya. terlihat. Dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak itu memang lebih tepatnya di hotel. Betul. Iya. Ya. Berarti sebenarnya hotel-hotel non bintang pun mungkin seperti homestay atau hotel melati, nah itu juga sebenarnya tergabung di PHRI, bagian dari PHRI. Bagian juga. dari PHRI, anggota PHRI. Tapi kan belum semuanya Baik. terangkum. Oh iya, baik Pak. Berarti kalau untuk skop Riau itu juga memang masih dihimbau ya Pak ya, agar hotel-hotel ini juga bergabung ke dalam PHRI gitu ya Pak ya. Ya, betul. Betul. Karena banyak manfaatnya untuk bergabung di PHRI. Karena terus terang info-info terkait dengan aturan, info-info terkait dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi itu kan selalu kami berikan. Iya. Ya, terkait juga dengan kebijakan-kebijakan daerah itu selalu kita komunikasikan dengan pejabat-pejabat daerah tersebut. Betul. Yang pemangku kepentingan terhadap bisnis perhotelan tersebut. Karena bisnis perhotelan ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Ya, aturan daerah, pajak, terus dengan kebijakan-kebijakan lain itu sangat-sangat banyak sekali. Oh, Dan itu harus dipenuhi. Jangan sampai nanti bisnis perhotelan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tadi. betul. Mungkin dalam bahasa umumnya jangan sampai usahanya jalan tapi ternyata ada aturan-aturan pemerintah yang tidak dipenuhi misalnya gitu ya Pak ya. Betul, jangan sampai nanti setelah ada kejadian baru mereka ingat. Curhatnya wah, ke PHRI. Oh iya, kejadian mau seperti itu. Oh iya, itu Sering memang seperti terjadi ya itu, Pak ya. sering. Oh. Setelah ada kejadian Barulah mengadu ke kami PHRI. mau bergabung Pak, nanti mau dibantu gitu. iya, Tapi nggak apa-apa, memang itu tugas kita. Betul. Jadi walaupun Tugas dan kewajiban lebih baik terlambat atau tidak sama sekali daripada tidak sama sekali ya Pak ya. Daripada tidak sama Iya, sekali. Baik. Oke. Terkait perhelatan yang akan dilaksanakan BPS nih Pak, Sensus Ekonomi 2026 ini, atau kami singkat biasanya nyebutnya SE. Nah, Sensus Ekonomi Sensus 2026. Kami di BPS pun sudah mempersiapkan diri, mulai bersiap untuk menghadapi perhelatan sekali 10 tahun ini Pak. Terakhir itu Sensus Ekonomi dilaksanakan di tahun 2016 lalu, 10 tahun yang lalu Pak. Nah, tentu saja namanya Sensus Ekonomi, kami akan mendata para pelaku ekonomi. Nah, termasuk juga di dalamnya hotel dan restoran-restoran yang ada di seluruh wilayah Indonesia, Pak. Nah, bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh hotel-hotel dan restoran untuk membantu menyukseskan Sensus Ekonomi ini, Pak?
Karena ini kan petugas nanti akan datang nih mendata. Nah, Betul. kira-kira bagaimana bentuk peran yang bisa diberikan oleh pihak hotel dan restoran terkait kegiatan sensus ekonomi ini? Pertama, saya mengucapkan apresiasi kepada BPS. Sudah menyampaikan kepada kami terkait rencana ke depannya akan dilaksanakan sensus ekonomi. Iya. Nah, tentu kami juga akan menyampaikan kepada anggota kami, Ya, betul. Anggota baik perhimpunan. itu juga yang anggota resmi dan juga siapapun yang bergerak di bidang perhotelan. Ya, Karena memang sensus ini sangat penting, sangat perlu. Bagaimana nanti sensus ini bisa menggerakkan roda ekonomi. betul. Karena kalau misalnya kita berbisnis tanpa kita ketahui Data-data. sejauh mana datanya, sejauh mana keinginan, sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi satu daerah, ini sangat dibutuhkan. Ya, Karena tidak akan mungkin orang berinvestasi tanpa tahu terlebih dahulu bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. betul. Ya, jadi kami tentu akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kita, bantu untuk sensus ini bisa memberikan data yang sebenar-benarnya, Iya, ya, betul. apa yang terjadi dan apa yang sedang akan terjadi ke depannya. Agar fenomena yang memang terjadi dalam dunia usaha itu bisa betul-betul di-capture ya Pak ya, Betul. di-capture. Dan itu data yang dihasilkan harapannya juga mudah-mudahan bisa menjadi modal bagi para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha untuk Mengambil mengembangkan keputusan. usahanya. Iya, betul sekali. Ketika usaha ini dikembangkan, tentu dia lihat dulu nih daerah ini berkembang apa tidak nih, pangsa pasar ini yang dibutuhkan apa. Betul. Nah, biasanya memang pelaku usaha itu akan bertanya. Nah sekarang ketika BPS sudah menginfokan kepada kita, nah ini langkah baik Iya, yang kami sampaikan supaya juga membantu betul. dalam mensukseskan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan tahun 2026 nanti. Iya. Mungkin kalau misalnya nanti tiba-tiba petugas datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada koordinasi terlebih dahulu, mungkin pelaku usaha pun juga akan kaget mungkin ya Pak ya. Ini ada pendataan apa, tiba-tiba datang. Nah harapan kami juga dengan adanya koordinasi di awal ini, berkoordinasi dengan ketua-ketua perhimpunan atau asosiasi usaha, harapannya adalah gelaran sensus ekonomi ini bisa berjalan lancar tanpa kendala yang begitu berarti, seperti itu sih Pak. Yang penting kami berusaha juga akan menyampaikan ini. Berikan data yang akurat, berikan informasi yang sebenar-benarnya, jangan sampai nanti informasi ini informasi yang tidak valid. Betul, betul. Ya kenapa? Karena ketika dia menginfokan data dan info yang tidak valid, maka sensus juga akan kan pakai aplikasi juga nanti ya. Betul Pak. Ya. Sudah mulai data ini error, kan nggak mungkin nih segini ya. Ketahuan kan? Betul, betul Pak. Jadi mungkin yang Bapak maksud ketika data yang di-capture saat sensus itu kurang tepat atau tidak benar, takutnya efek domino ya Pak ya, maksudnya data yang dirilis jadi misalnya anomali gitu, maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang seperti Bapak tanyakan tadi, kendala atau tantangan di saat kami melaksanakan sensus ekonomi sebelumnya, itu mungkin lebih ke para pelaku usaha ini atau para pelaku kegiatan ekonomi ini agak khawatir gitu Pak, karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu memang cukup detail tentang usaha-usaha ekonomi, mungkin seperti jumlah tenaga kerja, berapa neraca ekonominya misalnya, pendapatan dan juga pengeluaran, nah hal-hal seperti itu. Jadi kami pun dari sisi BPS itu dibekali terlebih dahulu Pak dengan konsep-konsep dan definisi atau SOP yang jelas terkait sensus ini, dan kemudian kegiatan-kegiatan pendataan BPS itu seluruhnya itu dilindungi undang-undang datanya Pak. Jadi datanya bersifat rahasia dan tidak dipublish ke masyarakat. By name, by address itu tidak dipublish seperti itu. Jadi penjelasannya adalah penjelasan makro, iya Pak. Kalau ditanya pendapatan, dia selalu mengatakan, waduh, ini sedang susah. Bagus nih, sedang susah nih. Tapi kalau dia ingin meminta kredit, wah sedang bagus Pak.
Jadi ada kayak dua sisi mata uang ya Pak ya, tergantung yang nanya nih jadinya. Jadi memang ini juga saya lihat merupakan tantangan ya Pak ya, tantangan. Jadi dengan adanya ini nanti minimal kan ini kan kami sampaikan. Betul. Apakah lagi nanti info ini diberikan secara resmi dan tertulis. Siap. Ya, kami bisa sampaikan bahwasanya berikan data yang benar. Betul. Terkait dengan sensus ekonomi ini Pak, jadi para pelaku usaha itu agak khawatir datanya itu nanti entah tersebar, terpublish gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kadang yang menjadi ketakutan responden, kami menyebutnya orang-orang yang didata atau pihak-pihak yang didata ini responden ya Pak ya. Ketakutan responden itu adalah ketika, aduh kok pertanyaannya agak rinci ya, atau dalam tanda kutip agak pribadi nih terkait usaha. Nah, padahal sebenarnya BPS sebagai tukang potretnya itu memang harus memotret tanpa filter gitu kan Pak. Kalau sekarang kan kamera jahat ya Pak ya. Misalnya yang di foto jadinya cantik banget gitu. Jadi foto jadinya glowing banget. Nah, apa namanya itu? Itu kamera apa tuh namanya ya Pak ya? Aplikasi banyak sih Pak, maksudnya yang bisa membuat wajah kita semakin glowing gitu ya Pak ya. Nah, kalau Badan Pusat Statistik harapannya memotret dengan kamera yang tidak ada filternya gitu. Jadi memang harapannya kalau memang usaha lagi anjlok misalnya atau usaha lagi redup misalnya. Nah, dengan data yang diberikan itu sesuai dengan kondisi neraca perusahaan dan lain sebagainya, harapannya justru fenomena anjlok atau fenomena sedang lesunya itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah gitu kan. Iya Pak. Ketika petugas datang, itu yang menghadapi itu malah staf. Iya betul. Nah, sehingga data yang didapatkan itu tidak final. Mungkin staf pun agak khawatir ya Pak ya. Khawatir, nanti kalau saya ngomong benar nanti saya dipecat. Iya, memang itu sih Pak juga tantangan. Ditegur, gitu. Betul. Padahal yang mengerti tentang situasi lingkungan itu ya mereka. Iya. Betul. Tapi kalau untuk spesifik dengan strategi bisnis mungkin owner. Betul. Iya. Berarti kalau dari POV Bapak sebagai penggiat usaha di bidang perhotelan juga ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan nantinya di tahun 2026 ini agar anggota-anggota perhimpunan hotel dan restoran, terutama khususnya di Riau ini, bisa nyaman gitu Pak, bisa tenang, bisa memberikan data sesuai dengan yang terjadi di lapangan gitu Pak. Pertama, karena ini belum kita laksanakan sensus, ya, alangkah baiknya ini juga perlu kita sosialisasikan terlebih dahulu. Contohnya, kita kan juga punya tempat yang representatif untuk melakukan komunikasi kopi morning, ya, ataupun temu ramah PHRI dengan BPS, sehingga nanti kita undang kegiatan sosialisasi gitu ya pelaku-pelaku usaha tersebut. Karena memang terus terang, walaupun yang hadir cuma hanya puluhan orang, tapi ini kan beritanya kan sampai ke daerah, ya, sampai ke owner, bahwasanya akan dilakukan dilaksanakan sensus ekonomi. Nah, dengan ada pertemuan itu salah satunya tersosialisasi dengan baik. Ya. Secara berjalan informasinya akan sampai nanti kepada pelaku-pelaku usaha hotel dan restoran di seluruh Riau harapannya ya Pak. Betul. Nah, terus harapan kami juga ketika petugas sensus nanti ini tentu dibekali dengan tanda pengenal, identitas yang jelas, ya, terus perilaku mereka ini ketika bertanya itu sudah menunjukkan suatu kelas yang baik, ya, artinya dia sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu saja. Kalaupun nanti melebar, tentu tidak jauh daripada koridor dari kuesioner untuk sensusnya ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, selain hal tersebut, kira-kira bayangan Bapak untuk 2026 nanti, kira-kira tantangan apalagi yang mungkin akan kami hadapi terkait dengan pendataan sensus ekonomi ini, Pak? Ya, pertama kan tadi yang sudah kita bahas tadi kan, ada kekhawatiran daripada pelaku usaha bahwasanya mereka ini belum tahu manfaat dari sensus itu apa gitu. Ya,
manfaatnya apa, terus mereka juga merasa kalau mereka sampaikan data ini nanti bisa nggak dimanfaatkan oleh kompetitor mereka, karena memang terus terang saya sendiri selaku ketua Agak khawatir juga ya Pak ya? bukan, maksudnya tidak dengan mudahnya minta data pada anggota. Betul. Karena kami juga sebagai kompetitor juga. Oh iya. Walaupun ketua statusnya, tapi kan kompetitor daripada Iya. usaha-usaha tersebut. Betul. Nah, maka ketika BPS dapat mempunyai data tersebut, itu kan tidak ada gesekan yang kuat. Mereka hanya punya menghimpun data dan menggunakan data itu tuh untuk independen lah ibaratnya ya Pak kepentingan ya. pemerintah dan kedepannya bagaimana. Baik. Karena banyak digunakan oleh pemerintah, banyak digunakan oleh perguruan tinggi, Iya, betul banyak sekali. termasuk juga digunakan oleh badan usaha tersebut. Karena kami juga kemarin berpikir kalau seandainya dengan jumlah hotel yang ada di Pekanbaru, saya yakin para pengusaha juga nggak tahu ya. Betul. Nah kalau seandainya nanti ini bisa memberikan data yang benar, terus mereka bisa melihat bagaimana tingkat pertumbuhan satu daerah tersebut. Oh berarti ini masih tinggi tingkat Melihat perekonomiannya ya Pak di ya. sana. Banyak sekali daerah-daerah yang mulai berkembang, tetapi bisnis yang digeluti itu hanya bisnis yang temporer. Oh, kurang bertahan lama gitu ya Pak Iya, ya. jadi hanya bisnis ketika melihat tren. Tren. Misalnya kalau sekarang trennya kopi gerobak gitu ya Pak ya. Nah ini kan dengan ada sensus kan ini kan bisa dipotret. bisa dilihat. Oh ini kemana arah kebijakannya. Baik. Terus orang juga bisa mau berinvestasi ke Pekanbaru atau ke Riau itu kan. Ini investasi apa yang bisa yang cocok ya Pak ya, yang bisa dikembangkan. Karena terus terang kalau ketika investasi masuk ke daerah Riau, bagi kami pelaku usaha perhotelan itu kan sangat menguntungkan. Yeah. Kenapa? Pergerakan ekonomi itu semakin bagus. Ya contoh, kita nih di Riau ini kekurangan pabrik. Oh, pabrik ya Pak pabrik, ya. Kita banyak membawa barang-barang dari luar. Ya. Nah itu kan mempengaruhi tingkat pengangguran, ya, tingkat ekonomi. Kita di Riau ini lebih cenderung kepada pertanian. Pertanian ini pun pertanian sawit. Nah maka yang paling banyak untuk melakukan transaksi bisnis ya petani sawit. Yeah. Yang banyak melakukan kunjungan ke Pekanbaru ya petani sawit. Betul. Nah kelas apa yang mereka dapatkan dalam kunjungan tersebut? Nah ini kan kita juga perlu ada sensus. Betul. Ketika nanti BPS sensus ke masyarakat, ternyata petani ini kalau misalnya berkunjung ke daerah itu dia nginap di kelas apa gitu kan? Itu kan ditanya nih, dia mungkin kelas bintang 3, wajar nggak mereka tinggal di bekerja ini terus nginap bintang 3? Itu kan juga ya merupakan fenomena yang bisa ketika nanti itu lagi. Ya coba lihat flight penerbangan dari Jakarta ke Pekanbaru itu terbanyak loh dibandingkan dengan daerah lain. Ya saya sebutkan mungkin Padang, banyak Pekanbaru. Karena potensi industrinya banyak ya Pak ya. Industrinya banyak dan Pekanbaru ini kan menjadi tempat yang lebih dekat gitu loh. Orang Jambi yang dari Bungo ke Pekanbaru lebih dekat, gitu kan? Yang dari Sumatera Barat, Payakumbuh, Pangkalan ke Pekanbaru juga lebih dekat. Gitu. Jadi saya kira sensus ini sangat bermanfaat sekali bagi pelaku bisnis. Pelaku bisnis ya Pak. Baik itu di perhotelan maupun pelaku bisnis yang lain. Iya. Mungkin juga tantangan berikutnya yang kami hadapi ketika melaksanakan sensus ekonomi ini adalah para pelaku usaha khawatir memberikan data karena mengira karena dari instansi pemerintah ya Pak. Jadi ini kayaknya ada hubungannya dengan pajak. Nah, seperti itu. Betul. Nah, padahal sebenarnya antara BPS dengan Kementerian Keuangan ya Pak ya untuk sensus ekonomi ini memang
tidak ada kaitannya sama sekali gitu Pak. Memang ini adalah tupoksi independen kantor atau instansi BPS. Nah, cuma memang kenyataannya di lapangan yang mereka khawatirkan itu sih, maksudnya, oh ini nanti untuk pajak atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tantangan juga sih Pak. Kami mungkin ada sedikit usul ya. Karena kan pertukaran orang di hotel itu kan sangat tinggi. Oh, cepat ya Pak ya, maksudnya pergantian. Ya, karena kan tidak mungkin orang itu seminggu nginep di hotel kan, pasti berganti-ganti. Nah, dengan adanya banner, ya, ditaruh di misalnya di lobi hotel gitu ya, sukseskan sensus ekonomi tahun 2026, berikan data yang benar, begini. Nah, ini kan tersosialisasi dengan baik. Betul. Ya, karena biasanya orang yang menginap di hotel itu pasti pelaku-pelaku usaha. Iya, apalagi di Riau ya Pak ya. Iya, jadi boleh ya Pak ya kalau kami nitip banner di lobi hotel misalnya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat ketika ini dibuat. Itu kan tidak ada unsur bisnis. Betul. Itu ada unsur program pemerintah ya program Pak, pemerintah dan mengajak himbauan supaya sensus ini didukung dan diberikan informasi yang benar dan akurat. Iya, betul. Salah satunya kan itu. Jadi kan tidak mungkin pula kami nanti ketika sensus kami dampingi. Iya. Nah, kan itu lebih tidak bagus. Tapi dengan informasi itu pakai banner atau pakai spanduk, misalnya kan hotel yang ada dibuat kerjasama PHRI dengan BPS untuk mensosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha hotel dengan membuat banner ataupun spanduk. Iya. Nah, dari tadi kita ngomongin hotel nih Pak. Singkat sedikit, kalau untuk restoran Pak, itu berarti PHRI ini juga mewadahi seluruh restoran atau ada kelas-kelas tertentu atau bagaimana Pak? Nah, restoran ini kan sebenarnya dari namanya Perhimpunan Hotel dan Restoran. Ya. Tapi memang sampai sejauh ini pelaku usaha rumah makan ataupun kuliner itu sifatnya lebih lokal. Oh. Ya, jadi mereka berhimpun dengan mereka sendiri, tapi itu sifatnya lokal. Oh gitu. Nah, biasanya yang ikut dengan kita ini yang sudah familiar dan tahu dengan apa itu PHRI. Jadi memang tidak begitu banyak. Lebih banyak kepada hotel. Nah, hotel ini kan di dalam hotel itu kan ada restoran juga. Betul. Gitu. Berarti memang mungkin agak lebih dominan anggota perhimpunannya hotel berarti hotel, ya Pak? Ya, hotel. Nah, kalau restoran ini ya ada ikut tapi tidak begitu. Tidak begitu. Ya, biasa mereka ya punya perkumpulan sendiri tapi lokal. Oh siap, lokal. Perhimpunan lokal. Baik, mungkin ada himbauan sedikit Bapak kepada para pelaku usaha di dunia perhotelan untuk bisa berpartisipasi nanti di tahun depan di bulan Juni dan Juli menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari BPS. Mungkin kalau himbauannya dari ketua perhimpunannya nih, nah harapannya mungkin akan bisa lebih berkolaborasi lagi nanti dengan BPS. Baik, jadi kami selaku ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Riau menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha hotel dan restoran menyambut dengan memberikan informasi dan data yang akurat kepada petugas-petugas sensus yang akan datang di tahun depan. Nah, menyambut kegiatan ini kami juga akan melakukan sosialisasi bersama BPS. Tentunya kami akan menyambut bagaimana sosialisasi dapat tersampaikan kepada pelaku-pelaku usaha. Berikanlah data yang akurat dan benar, jangan takut. Data ini tidak akan digunakan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Ini murni semua untuk kepentingan pelaku usaha, bagaimana meningkatkan, melihat, meneropong bagaimana tingkat perekonomian di tempat kita ataupun di Indonesia secara menyeluruh. Saya kira itu, dan kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bapak Nofrizal atas himbauannya. Mungkin teman-teman sekalian yang lagi nonton video ini
bisa turut mengingat, dan juga pelaku-pelaku usaha yang kebetulan lagi nonton video pose kali ini juga bisa nanti berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosioekonomi ya Pak ya di tahun 2026 nanti. Ya, saya kira cukup baik. Nanti akan kita laksanakan juga pertemuan dan koordinasi lebih lanjut dengan BPS. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Nofrizal. banyak. Kami sudah dijamu di sini. Siap. Terima kasih dengan senang hati. Alhamdulillah. Mungkin ini bukan pertemuan yang terakhir ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Nofrizal masih mau bersilaturahmi. Iya, bersilaturahmi lagi ke kantor BPS Provinsi Riau. Baik, Pak Nofrizal, tibalah kita di penghujung pose kita kali ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Mungkin viewer kita yang ada di rumah, di kantor, di tempat liburan, dan dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan santai kami BPS Provinsi Riau dengan Ketua PHRI Provinsi Riau kita, Bapak Nofrizal. Dan kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu lagi di pose berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.